Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sri Fajaria Arkiang dalam channel saya, dan kali ini kita akan membahas tentang konsep kebenaran, koherensi, korespondensi, dan pragmatisme dalam menyusun tesis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Sri Fajaria Arkiang dengan NIM terakhir 085, merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Kita masuk pada pembahasan pertama, yakni konsep kebenaran. Yang akan kita bahas dalam konsep kebenaran itu ada tiga hal yang akan menjadi sorotan utama kita hari ini, yaitu yang pertama kualitas pengetahuan, kemudian yang kedua adalah kriteria kebenaran, dan yang ketiga adalah teori. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama membahas tentang kualitas pengetahuan. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa manusia hidup di dunia ini pada hakikatnya mempunyai keinginan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk mencari tahu atau untuk mengetahui sesuatu. Pengetahuan menurut arti sempit merupakan sebuah keputusan yang benar dan pasti. Bagi penganut pragmatis, utamanya ilmuwan John Dewey, tidak membedakan antara pengetahuan dan kebenaran atau antara knowledge and truth. Hal inilah yang kemudian menjadi kajian yang sangat menarik untuk dibahas di dalam epistemologi. Pada dasarnya manusia memiliki sifat untuk mencari suatu kebenaran dengan sendirinya. Hal ini yang dibahas di dalam Buddhist Trisna pada tahun 2016 mengatakan bahwa setiap ilmuwan itu memiliki kewajiban untuk mengarahkan segenap kegiatan ilmiahnya sampai pada tujuan umum yang hendak dicapai di setiap ilmu pengetahuan. Tujuan dari hal tersebut dapat kita ketahui yaitu untuk memperoleh kebenaran ilmiah dan sedapat mungkin juga untuk mencapai atau meningkatkan kebahagiaan umat manusia. Filsafat yang merupakan sebuah ilmu yang menjadi salah satu tolak ukur seorang ilmuwan yang sangat penting untuk dipelajari, menurut Profesor Sudiran pada tahun 2022 di dalam bukunya mengatakan bahwa filsafat dapat digunakan sebagai pedoman untuk mencapai kebenaran dan kebijaksanaan. Dengan pedoman filsafat itu, orang dapat menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma di masyarakat yang akan menjadi sebagai sumber kearifan. Imam Al-Ghazali termasuk salah seorang ilmuwan yang selalu mencari kebenaran, sehingga beliau mengalami keraguan tentang kebenaran itu sendiri. Dalam mencari kebenaran, seorang Imam Al-Ghazali mempelajari begitu banyak ilmu, seperti ilmu kalam, tetapi ilmu kalam bagi seorang Imam Al-Ghazali tidak memuaskan untuk mencari kebenaran itu sendiri, sehingga kemudian dia mempelajari ilmu filsafat. Ternyata hal tersebut pun sama, sehingga beliau memperdalam lagi pembelajarannya dia sampai pada ilmu ajaran batinia. Dari contoh atau ungkapan di atas dapat kita pahami bahwa kebenaran itu sangat penting, namun untuk persoalan kebenaran itu sangatlah relatif, karena mungkin pada hari ini benar, namun besok harinya belum tentu benar. Baiklah, mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu kriteria-kriteria dalam menentukan kebenaran, atau biasa kita sebut juga dengan kriteria kebenaran.
Pengertian dari kriteria kebenaran adalah ukuran yang menjadi dasar dan penilaian atau penetapan sesuatu. Sedangkan kata-kata kebenaran itu sendiri berasal dari kata-kata yang benar, yang berarti sesuatu sebagaimana adanya atau seharusnya. Sedangkan kebenaran sendiri itu memiliki arti, yaitu keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya ada pada kenyataannya. Dalam hal ini ada beberapa filsuf besar yang mengemukakan tentang kebenaran itu sendiri atau pengertian dari kebenaran itu sendiri. Yang pertama yaitu Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa kebenaran adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan. Kemudian menurut Plato, kebenaran adalah sesuatu yang terdapat pada apa yang dikerjakan untuk dikenal. Kemudian menurut Sidi Ghazalba memberikan pengertian dengan mengemukakan bahwa lawan katanya antara lain adalah khilaf, dibikin-bikin, dusta, pemalsuan, atau ketidakpastian. Dari pengertian di atas dikemukakan oleh Fatmawati dalam tulisannya pada tahun 2010. Beliau mengatakan bahwa dapat dipahami bahwa kriteria kebenaran adalah ukuran atau dasar penilaian terhadap sesuatu yang terdapat dalam pikiran dan yang tertuang dalam kenyataan, sehingga dapat menemukan kebenaran. Mari kita lanjut pada teori koherensi. Teori koherensi itu sendiri adalah teori kebenaran yang berdasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta objektif yang ada. Sehingga dapat kita sampaikan bahwa teori koherensi itu merupakan dengan menalar manusia berusaha untuk mendapatkan kebenaran. Dan untuk mendapatkan kepastian dalam hidup, manusia harus dapat memiliki kepastian dalam memilih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori koherensi merupakan sebuah pernyataan tersebut bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar atau dianggap sebagai benar. Teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan antara suatu pernyataan dengan aksioma yang ada. Kita lanjutkan pada teori korespondensi. Teori korespondensi itu merupakan suatu proposisi yang dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koherensi atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Teori korespondensi itu sendiri merupakan suatu proposisi yang dapat dikatakan benar bila itu berhubungan dengan fakta-fakta yang ada. Itulah yang disebut dengan korespondensi. Teori ini sendiri dipelopori oleh Plato, kemudian dikembangkan oleh Aristoteles, dan kemudian dikembangkan lagi oleh Bertrand Russell. Teori korespondensi digunakan untuk proses pembuktian secara empiris dan dalam bentuk pengumpulan data-data yang mendukung suatu pernyataan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam korespondensi mengandaikan adanya subjek, objek eksternal, aktivitas yang mengikut keduanya. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran itu adalah apabila ada hubungan kesesuaian antara subjek yang menyadari dengan objek yang disadari, seperti yang dijelaskan oleh Mustafa
bahwa apabila penyampaian ini sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah benar. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah salah. Sehingga dapat kita lihat perbedaan antara teori koherensi dan teori korespondensi. Bisa dikatakan bahwa teori koherensi merupakan aliran rasionalis, sedangkan teori korespondensi adalah aliran empiris. Bagi teori koherensi, teori kebenaran merupakan sebuah keteguhan atau sebagai keteguhan. Sedangkan menurut teori korespondensi, teori kebenaran adalah sebagai suatu penyesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa bagi teori korespondensi, hipotesis yang tidak didukung dengan bukti empiris itu merupakan bukan kebenaran. Baiklah, mari kita lanjut pada teori pragmatis. Seperti yang telah ditampilkan di layar, teori pragmatis itu berbeda dengan dua teori sebelumnya dalam menentukan dasar kebenaran. Jika pada korespondensi dasar kebenarannya adalah fakta objektif dan pada teori koherensi adalah konsistensi logis, maka teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Tidak hanya berlaku pada dunia empiris, teori pragmatisme lebih lanjut juga bisa diterapkan berkaitan dengan objek pengetahuan metafisik. Baiklah, dari teori-teori yang sudah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk membuktikan kebenaran suatu informasi atau berita dapat digunakan teori kebenaran korespondensi, koherensi, pragmatis, dan performatif. Kemudian bagi teori korespondensi dapat diterapkan jika objek kebenaran bersifat faktual dan dapat diakses secara langsung melalui panca indera. Dalam kasus ini di mana terdapat dua atau lebih pernyataan yang saling bertentangan, maka perlu penerapan teori koherensi yang sangat penting. Kemudian pernyataan dianggap benar harus konsistensi dengan informasi lain yang sudah terbukti benar sebelumnya. Dalam penyusunan tesis, implementasi dan kegunaan dari fungsi teori dalam penelitian menurut Koper tahun 2006, yaitu yang pertama, teori mempersempit atau membatasi ruang atau kawasan dari fakta yang akan kita pelajari. Kemudian ke nomor 2, teori juga menyarankan sistem pendekatan penelitian yang disukai untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya. Ketiga, teori menyarankan sistem penelitian yang memungkinkan untuk mengimpose data sehingga diklasifikasi dalam jalan yang lebih bermakna. Yang keempat, teori merangkum suatu pengetahuan tentang sebuah objek kajian dan pernyataan yang tidak diinformasikan yang di luar observasi yang segera. Kemudian yang terakhir adalah teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta yang lebih jauh yang bisa ditemukan di dalam penelitian. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.